Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Februari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Dusun Lala Seram bagian barat kembali terendam air setinggi lutut orang dewasa. Luapan air kembali merendam Dusun Lala, Desa Loki, Huamual, Seram bagian barat sejak Rabu 8 Februari 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 140 rumah berjarak kurang lebih 20 km dari pusat ibu kota kabupaten terendam air setinggi lutut. Bahkan fasilitas pemerintahan mulai dari pendidikan, kesehatan, kepolisian subsektor Lala, dan rumah ibadah tergenangi. Kondisi ini juga sempat melumpuhkan arus mobilitas lintas Huamual. Akibatnya aktivitas masyarakat juga terhambat dan terhalang. Kepada tribunambon.com, seorang warga Mirna Rumain mengaku akan terjadi luapan air setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur daerah setempat. Kondisi itu seringkali membuat warga pasrah. Pasalnya aliran sungai tanpa talut atau tembok penahan air yang berada di sana menjadi faktor utamanya. Bagaimana ini? Maika sana ya Allah. Mana dorong itu bagaimana ini? Allah ya Rabbi. Allah ya Rabbi. Mama samping rumah. Ama rumah sudah miring guys. Pokoknya lah Allah senjai lah. Divonis 5 tahun, mantan wali kota Ambon Richard Lohenapesi juga wajib mengganti 8 miliar rupiah. Mantan wali kota Ambon Richard Lohenapesi divonis selama 5 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di kota Ambon. Lohenapesi juga divonis denda sebesar 500 juta subsidi 1 tahun kurungan. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menyatakan wali kota Ambon 2 periode itu untuk membayar uang pengganti sebesar 8 miliar 45 juta 910 ribu rupiah. Dengan ketentuan bila dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila masih tak mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama 2 tahun. Sementara itu, uang sejumlah total 6 miliar rupiah yang berada pada beberapa ATM milik terdakwa yang telah diblokir KPK juga akan disita. Uang tersebut nantinya akan menutupi kerugian keuangan negara yang harus dibayar Richard Lohenapesi. Menyatakan terdakwa Richard Lohenapesi dan terdakwa Andre Erin Janusa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi secara bersama-sama dan berbarengan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Richard Lohenapesi dan terdakwa 2 Andre Erin Janusa dengan pidana penjara. Untuk terdakwa 1 Richard Lohenapesi dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda sejumlah 500 juta rupiah, subsidi 1 tahun kurungan. Untuk terdakwa 2 Andre Erin Janusa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. 3. Menghukum terdakwa 1 Richard Lohenapesi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara
sebesar 8.045.610.000 rupiah. Belum selesai kasus suap dan gratifikasi, Richard Lohenapesi kini ditetapkan jadi tersangka TPPU. Mantan Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Padahal saat ini Richard Lohenapesi masih menjadi terdakwa kasus suap dan gratifikasi pemberian izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. Penetapan Richard Lohenapesi sebagai tersangka TPPU itu dibenarkan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum KPK RI Taufik Ibnugroho usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kamis 9 Februari 2023. Taufik mengatakan pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan KPK. Sementara untuk jumlah TPPU mantan Wali Kota Ambon 2 periode itu masih dikembangkan. Richard Lohenapesi saat ini menjalani sidang putusan kasus suap dan gratifikasi pemberian izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. Ketua Majelis Hakim Lutfon Shriver menyatakan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 1 tahun kurungan kepada Lohenapesi. Sementara orang kepercayaannya yakni Andrew Erin Hanusa yang juga staf tata usaha pimpinan pemerintah Kota Ambon divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 200 juta subsidi 3 bulan kurungan. Penuntut umum menyatakan pikir-pikir, artinya kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Seperti itu. Tetapi informasi katanya tersangka Richard ini sudah ditetapkan status TPPU ya? Betul, seperti itu. Ya. Terkait dengan apa ini? Pengembangan. Ya, pengembangan. Nah, sampai dengan saat ini terkait dengan pengembangan hanya perkara TPPU Pak Richard. Untuk yang lainnya sementara ini belum ada. Kalau peran yang kadis siapa Enrico itu kan kadis PUPR gitu, Ya. itu bagaimana perannya Pak? Ya, kalau terkait Enrico tadi memang ada memberikan sejumlah uang kepada Pak terdakwa Richard. Ada pemberian sejumlah uang dari Enrico kepada Pak Richard. Dari beberapa saksi juga ada yang menyampaikan ada juga pemberian uang kepada Pak Enrico sendiri. Bahkan dia dalam pidana tidak ada. Ya seperti dalam fakta persidangan bahwa ada pemberian uang dari Enrico kepada Pak Richard. Seperti itu. Artinya ada perbuatan yang dilakukan Pak Enrico dengan memberikan sejumlah uang kepada Pak Richard. Ada kemungkinan yang bersangkutan diperiksa lagi Pak oleh KPK? Nah, nanti kalau ada pengembangan perkara tentu akan diperiksa lagi. Semuanya yang terkait nanti akan diperiksa lagi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners buntut pemilihan raja, warga Naku nyaris ricuh di gedung DPRD Kota Ambon. Puluhan warga negeri Naku, Kecamatan Le Timur Selatan, Kota Ambon ribut dan nyaris ricuh di gedung DPRD Kota Ambon, Kamis 9 Februari 2023. Keributan itu lantaran sebagian warga tidak terima dengan penunjukan Sadrak Kaspers sebagai kepala pemerintahan atau Raja Negeri Naku. Selain itu, warga juga tidak terima dengan perkataan Ketua Tim Percepatan Pelantikan Raja Kota Ambon, Peter Saimima, yang mengatakan bahwa Naku bukanlah satu dari puluhan desa adat di Kota Ambon. Pantauan tripambon.com di lokasi keributan terjadi pasca rapat antara warga Naku, Tim Percepatan Pelantikan Raja Kota Ambon, dan Komisi 1 DPRD Ambon di ruang paripurna DPRD Ambon. Ketika keluar dari dalam ruangan rapat, satu dari puluhan warga mengikuti Kepala Mata Rumah Parenta, Y. Gaspers, yang dinilai berbohong soal turunan mata rumah Parenta di Naku. Aksi saling dorong pun tak dapat terhindarkan. Melihat Kepala Mata Rumah Parenta didorong warga lain, rekan Y. Gaspers lalu mencoba melerai. Namun sejumlah warga kemudian mengikuti rekan dari Y. Gaspers tersebut. Hanya saja beberapa warga terus berupaya untuk mendinginkan suasana dengan memasukkan rekan Gaspers ke dalam mobil. Sementara itu, Kepala Swapati Negeri Naku, Charles De Freitas, mengaku keberatan dengan apa yang diucapkan Peter Saimima soal Naku tidak terdaftar sebagai salah satu negeri adat.
Tak hanya soal pernyataan Saimima, Charles juga mengaku tidak terima jika Sardak Kaspers dilantik sebagai Raja Negeri Naku. Dia mengancam jika pemerintah Kota Ambon bersikeras untuk melantik Sardak Kaspers sebagai Raja Naku, maka dirinya akan memimpin warga untuk memboikot Baileo atau Rumah Adat Negeri Naku. Diusulkan oleh Kepala Menteri ini karena tidak sesuai dengan adat istiadat bersama Pak atas nama Sardak Kaspers dan yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi seorang pimpinan di negeri. Hanya sudah ditetapkan di dalam Perda kemarin ini. Kalau sampai tidak ditetapkan, itu adalah kesalahan dari aparat yang ada di kota ini maupun di daerah ini. Ini kan bukan kesalahan kami dan ini satu-satunya sebagai perwakilan dari raja-raja negeri adat yang turut memperjuangkan untuk kembalikan hak dan satu negeri adat di kota Ambon bersama-sama dengan ada beberapa saudara-saudara yang lain. Tribunas polisi kembali menyita 800 liter sopi dari bus lintas Seram di transit Paso Ambon. Ratusan liter minuman keras miras tradisional jenis sopi diangkut bus lintas Ambon Seram dan kendaraan roda 2 kembali disita aparat kepolisian Polsek Baguala di Pasar Minggu Transit Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis 9 Februari 2023. Kapolsek Baguala AKP Meti Yakobus mengungkapkan saat dilakukan razia oleh personil Polsek dari bus lintas Ambon Pulau Seram ini ditemukan sebanyak 800 liter. Saat ditemukan 800 liter miras tradisional tersebut dikemas dalam kardus dan karung berukuran besar. Barang bukti ratusan liter miras tersebut langsung diamankan ke kantor Polsek dan akan dimusnahkan. Dijelaskan rahasia rutin miras itu sebagai upaya kepolisian untuk mengurangi tingkat kriminalitas akibat pengaruh miras. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunas Wakajati dan 3 Kajari di Maluku resmi dilantik. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Edward Kaban, resmi melantik Andi Darmawangsa sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku atau Wakajati yang baru, Kamis 9 Februari 2023. Selain Wakajati baru, 3 Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari di Maluku juga ikut dilantik. Ketiganya yakni Kajari Seram Bagian Barat, Bambang Tetuko, yang menggantikan Irfan Hergianto. Hergianto akan bertugas menjadi Kajari Simalungun. Kemudian Kejari Seram Bagian Timur, Edi Samra yang menggantikan Ilham, yang akan menjabat sebagai Kejari Kabupaten Kupang. Serta Kejari Kepulauan Tanimbar, Dadi Wahyudi yang menggantikan Gunawan Sumarsono. Sumarsono akan menjabat sebagai Kejari Lahat. Selain itu, Roli Manampiring yang merupakan koordinator pada Kejati Maluku juga mendapatkan promosi menjadi Kajari Larantuka. Pengganti Roli yakni Adi Kusumo Wibowo. Kaban dalam sambutannya berharap agar jajarannya memahami setiap mutasi dan promosi jabatan tak hanya bertujuan sebagai bagian dari upaya mendorong pemantapan profesionalitas, peningkatan wawasan dan pengalaman saja, tetapi lebih kepada peningkatan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas seseorang. Diketahui Andi Darmawangsa sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Datun Kejagung RI. Darmawangsa menggantikan Agus Sunanto Prasetya yang mendapatkan tugas baru sebagai Wakajati Sumatera Selatan.
Dilanjutkan dengan Bapak Triyono Rahyudi SIMH. Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Saya serahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Taliban. Saya terima tugas tanggung jawab sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Taliban. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023, saya serahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Saya terima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Berita terakhir, Tribuners, komunitas penyanyi pemusik Maluku menggelar konser amal untuk korban bentrok di Tual. Puluhan penyanyi dan musisi Maluku yang tergabung dalam komunitas penyanyi pemusik Maluku KPPM menggelar konser amal. Konser berlangsung di Jalan Rijali, depan Indomaret, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 9 Februari 2023. Christian Ohoilejaan selaku koordinator komunitas mengatakan konser amal itu bertujuan menggalang dana untuk warga terdampak konflik di Tual dan Maluku Tenggara. Selanjutnya, aksi mereka yang dimulai hari ini akan terus berlanjut hingga 13 Februari nanti. Sambil bernyanyi, mereka mengajak pengguna jalan untuk ikut berdonasi. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur di lokasi. Aksi sosial itu berlangsung ramai. Mereka bernyanyi sambil berjoget. Aksi mereka juga jadi tontonan warga sekitar. Untuk hari ini terhitung dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Februari nantinya kami seniman Maluku yang terdiri dari penyanyi maupun pemusik. Kebetulan dalam komunitas kami, komunitas penyanyi pemusik Maluku, kami ada aksi galang dana buat korban kericuhan yang terjadi di Kota Tua beberapa hari lalu. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat kita yang kena korban bencana karena sebagaimana kita bisa lihat faktanya itu di saat sekarang ini pemerintah mereka seakan-akan menutup mata terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, kericuhan yang terjadi di sana. Makanya kami punya satu inisiatif baru untuk bagaimana kami lakukan aksi galang dana buat masyarakat yang dilanda bencana ataupun kericuhan konflik kemarin di Kota Tual seperti itu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Februari 2023. Saya Tanita Paitesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.